terkait dengan masalah kualitas aset grafisnya. Oke, oke. Kemudian dalam dunia grafis dua dimensi ya, ini dua dimensi. Jadi ada yang dinamakan vektor dan juga raster. Nah, vektor ini dia itu uh, representasi gambar digital yang dibuat dari elemen geometris seperti titik, garis, dan kurva yang didefinisikan oleh persamaan matematika. Cuma di sini saya nggak akan membahas persamaan matematikanya. Kita fokus ke desain grafis. Eh, Vektor ini eh, pasti ini untuk karena apa? Karena nah terus juga vektor ini sebenarnya lumayan mudah ya untuk dibagi-bagi di share gitu. Misalkan tadi lewat PDF tadi gitu. Jadi para desainer grafis tuh lebih suka yang kayak gini karena lebih gampang untuk bekerja secara tim gitu. Nah ini POV kita ini ya dari awal mulanya kita nanti akan bicara ke depan tentang Canva dan lain-lain di salah satu. Oke, terus juga vektor ini cocoknya tuh untuk kayak logo, bikin icon, bikin ilustrasi, bikin tipografi, dan juga desain-desain yang mana membutuhkan skalabilitas yang tinggi. Jadi tadi teman-teman mau print banner atau grafis-grafis lah itu biasanya pakai vektor. Nah, yang mana kalau teman-teman pakai vektor pengen buat grafis yang berbasis vektor tadi ini mudah sekali ya software ditemukan. Contohnya ada Illustrator, ada CorelDRAW, atau juga ada yang gratis yaitu Inkscape gitu. Untuk formatnya biasanya ada AI ini format untuk ini ya, untuk Illustrator. Terus CDR itu formatnya CorelDRAW, SVG ini format untuk web, PDF ini ya format dokumen gitu. Jadi uh, kelihatan nih kalau misalkan uh, bahkan kayak SVG itu mungkin yang sering berkutat dengan web itu SVG itu sering digunakan karena emang uh, cocok aja gitu uh, untuk menjadikan icon dan sebagainya gitu. Nah kemudian ada juga nih raster. Nah raster ini jenis gambar yang tersusun dari pixel yaitu titik kecil berwarna yang membentuk keseluruhan gambar. Nah raster ini uh, itu lebih kaya secara apa ya, secara kompleksitas, secara pixel gitu daripada vektor. Kayak gradasi gradasi warnanya yang halus, terus tekstur yang lebih kompleks daripada vektor gitu. Terus juga uh, editing canggih ini maksudnya ini kalau misalkan kalian pakai filter-filter di HP gitu, nah kan ada tuh kayak filter burem, filter foto apa, jadi kayak gimana gitu bukannya kayak kayak jadi bulat gitu. Nah itu efek-efek yang memanipulasi pixel itu salah satu itu ini uh, aplikasi yang dia tuh berbasisnya pengolahan raster gitu. Nah, ini cocoknya untuk foto digital, digital painting, manipulasi gambar dan lain-lain. Nah, contoh softwarenya, oh ini typo di sini. Ini contoh software untuk raster itu kayak Adobe Photoshop gitu. Nah, itu yang biasa buat edit-edit gambar lah. Nah, itu pasti ada yang aplikasi untuk edit-edit gambar itu pasti dia software untuk
yang berbasis raster gitu. Terus biasanya formatnya itu kayak format gambar kayak JPG, PNG, GIF, format TIFF dan sebagainya. Oke, jadi uh, Adobe Illustrator ini termasuk vektor ya teman-teman. Jadi kita jelas nih peruntukan Adobe Illustrator itu yang pertama tuh Adobe Illustrator bagus untuk bikin grafis ya. Namun memang kalau misalkan untuk misalkan digital painting itu eh, bisa aja sebetulnya. Cuma lebih disarankan pakai yang berbasis raster seperti Adobe Photoshop gitu. Oke, next. Oke, eh, kenapa sih kita pakai Adobe Illustrator gitu? Nah, sebetulnya kalau pakai yang lain sebenarnya juga nggak masalah sih sebetulnya. Karena balik lagi kita ini bikin grafis itu untuk apa tujuannya? Ada yang untuk hanya untuk pekerjaan sederhana, misalkan ngedit-ngedit aja, atau ada yang pekerjaan yang memang seorang desainer grafis, atau hanya untuk tugas sekolah gitu. Nah, tapi kenapa Adobe Illustrator, kenapa nggak Corel Draw, kenapa nggak Canva gitu? Nah, itu berhubungan sama ketiga ini. Nah, yang pertama itu integrasi. Nah, integrasi itu maksudnya kalau saya nggak hanya punya saya hanya punya Illustrator, tapi kalau misalkan teman-teman punya Adobe Photoshop atau Adobe Premiere itu nanti bisa eh saya pernah pakai dulu tuh bisa ekspor filenya gitu. Termasuk kalau teman-teman tahu GIF, nah itu GIF itu bisa dibuat eh, atau mockup ya, bikin mockup dari baju atau gelas gitu. Nah itu bisa diekspor dari file Adobe Illustrator gitu. Eh, jadi integrasinya itu karena ini ekosistemnya Adobe juga ya. Gitu. Terus yang kedua itu fitur. Nah, eh, sebetulnya apa sih bedanya desain hasil dari Adobe Illustrator, desain dari Canva, desain dari CorelDRAW? Sebetulnya nggak ada bedanya gitu, nggak ada bedanya. Gitu. Yang penting ketika membuat sesuatu tuh kita kan tahu tujuannya, ya. Kita tahu apa yang harus kita buat gitu. Apa yang kira-kira akan kita uh, rancang gitu. Nah, masalahnya adalah apakah bisa aplikasi tadi kayak Illustrator, Canva atau CorelDRAW itu memenuhi tujuan-tujuan kita. Misalkan kita pengen ngegambar uh, desain bangunan. Nah, kira-kira pakai Canva bisa nggak gitu. Terus juga misalkan pakai kita pengen gambar digital painting. Misalkan itu pakai Canva atau pakai Illustrator atau CorelDRAW itu enakan yang mana? Nah, kalau misalkan fitur yang misalkan sama nih fiturnya nih. Nah, biasanya kalau misalkan fiturnya sama, kita cari yang mana yang paling enak gitu, paling friendly apa tampilannya, paling eh, tidak berat dijalankan di komputer kita gitu. Nah, kemudian ada karir. Jadi, nah ini kita juga harus ini juga sih. Jadi, memang desain itu kita bisa pakai apa aja. Cuma kalau kita mau ke jenjang yang lebih serius, yang lebih profesional, kita juga butuh mempelajari marketnya gitu. Kayak desainer grafis itu pakai apa sih gitu. Supaya nanti kan desain itu juga bisa kolaborasi ya. Nanti, gitu. Jadi, eh, ntar kayak gimana apa alurnya apakah nanti di timnya pakai Adobe Illustrator semua atau boleh pakai beda-beda yang penting bentuknya selesai gitu kayak gitu sebenarnya nggak ada masalah ya pakai
pakai Canva atau pakai Inkscape juga kalau misalkan desainnya bagus, sebenarnya bagus aja. Itu cuma ada beberapa parameter sesuatu. Contohnya adalah kerapihan, waktunya gitu. Kalau misalkan kita pakai software A, terus software B ternyata bisa juga tapi lebih cepat ya mending software B gitu. Jadi nggak ada masalah untuk desain toolsnya apa. Yang penting tadi kita tuh tahu kita mau buat apa. Kemudian kita cari tahu apakah aplikasi atau software desain yang kita buat ini bisa memenuhi uh, tugas kita atau kebutuhan-kebutuhan atau sesuatu yang ingin kita buat gitu. Oke, uh, sekarang waktunya kita mencoba. Jadi saya stop dulu ya. Oke, layar web Illustrator saya sudah terlihat kan ya? Oke, Melihat, Pak. oke, oke. Untuk Adobe Illustrator sendiri, teman-teman bisa download di website Adobe Illustrator-nya yang resmi gitu. Atau teman-teman bisa berlangganan juga di Creative Cloud, karena juga ada promo gratisan gitu. Oke, pertama-tama mungkin eh, kita tuh mungkin apa ya, di Adobe Illustrator tuh dia tuh ada berbagai versi gitu, right? Ada yang CC, ada yang CS gitu. Nah, yang saya pakai ini CC gitu. Yang CC 2019 karena saya udah pakai lama banget. Kalau misalkan teman-teman pakai yang 2025 atau 2024 ya no problem karena basicnya sama aja gitu. Nah, pasti juga kalian di Adobe Illustrator kalian nanti kalau misalkan pertama kali buka juga isinya ini pilihan kalian mau pakai ukuran kertas yang berapa gitu. Nah, di sini empat ada postcard, ada ukuran web, ukuran HP, ukuran TV, dan bisa custom. Oke, kita pakai yang A4 aja ya. Oke, eh, saya tes dulu. Eh, oke, zoomnya kerja ya. Oke. Oke, jadi teman-teman mungkin di sini akan saya mau sharing ke teman-teman eh, tools-tools yang ada di Adobe Illustrator. Nah, sebetulnya toolsnya ini banyak banget ya. Mungkin saya cuma tahu setengahnya atau bahkan kurang gitu karena banyak banget nih. Bahkan ada tools-tools ini juga saya nggak pakai semua gitu tools-tools yang di sini. Itu karena ada yang untuk yang lain-lain gitu. Ada untuk desain 3D juga gitu sebetulnya. Cuma uh, ya untuk basic kali ini karena kita kan nyoba-nyoba yang sederhana jadi kita nggak akan ke situ. Oke, yang pertama kita mungkin mulai dari yang pertama ada ini ada selection tool biasa buat ini ya buat select ya. Nah, terus sini ada direct selection tool. Nah ini mungkin kelihatan sama cuma nanti kelihatan bedanya saat saya buat satu garis ya. Ini ada Magic One, ada ASO. Nah sebetulnya menurut saya yang paling tools yang paling eh, apa ya, yang paling saya pakai itu ini pen tool. Jadi penggunaan pen tool ini sebetulnya waktu awal-awal pakai mungkin teman-teman ya, cuma ya, cuma gini doang gini, gini.
ini gitu. Nah ini eh, nanti sering berjalan waktu kita akan tahu manfaat lebih lengkapnya. Oke, misalkan saya buat seperti ini ya. Nah, terus kita mulai dari direct selection tool. Nah, direct selection tool ini sebetulnya untuk memilih objeknya, memilih objek, kemudian ini kita bisa gerakin padnya. Kalau misalkan ini kan nggak bisa nih. Nah, ini nggak bisa. Aku ini saya gedein lagi. Nah, ini kan nggak bisa nih. Nah, ini cuma buat select doang. Kalau ini, kalau yang direct selection tool, dia bisa milih ini. Nah, kalau bisa milih sudut, gitu. Nah, kalau misalkan kalian klik sudut, nah di sini muncul bulat nanti bisa kita katakan gitu. Atau kita bisa buat ini. Hmm, Nah, kita geser kayak gini. Nah, kayak gitu misalnya. Terus apa lagi? Magic Point Tool itu dia, saya nggak terlalu pakai juga ya. Ini nggak uh, terlalu signifikan. Terus juga ini tool kurva ya. Dia biasa kayak gini ya. Hmm, Ini terus bentuk teks. Tuh. Nah, untuk kalau teman-teman mau delete, cukup klik di keyboard itu backspace aja itu udah ke delete gitu. Terus ada buat garis. Nah, ini buat segmen sih, tukang buat garis. Jadi garis juga. Nah, terus sama ini nih. Ya, buat bulat bisa buat. Nah, ini kalau teman-teman mau, kalau klik kiri dia milih toolsnya, kalau misalkan klik kanan dia buka tab kayak gini, ini kalau kotak gitu. Nah, ini nggak kelihatan karena, nah ini karena apa? Karena kita belum nentuin colornya. Jadi tiap objek itu nanti dia tuh punya dua atribut warna. Jadi warna untuk garis sampingnya sama warna untuk dalamnya. Kan filenya itu kita kasih hitam, ininya kasih hitam. Atau ini aja kita kasih non. Jadi kayak gini gitu. Eh, Mungkin brush saya nggak terlalu pakai karena jarang juga saya digital painting di eh, Illustrator. Terus juga nah itu mungkin tools-tools yang mungkin yang sering dipakai ya gitu. Terus warna sebagai warna. Nah gini, oke, karena kita mau nge-explore ya, jadi mungkin kita coba buat sebuah ini aja ya, bukan logo sih, mungkin sebuah eh, apa ya? Kita coba cari gambar dulu. Hmm, Oke ini aja. Oke, di sini ada gambar burung saya dapat dari internet. Oke, misalkan kita mau ngebuat ulang logo ini gitu. Oh iya, di satu kalian juga bisa eh, naruh foto gitu. Jadi tinggal Ctrl C, Ctrl V aja, copy paste aja nanti bisa jadi. Oke. So, kita mau buat burung kayak begini. Oke, jadi eh, setiap setiap orang tuh punya cara masing-masing. Cuma biasanya tuh orang-orang tuh pakai pen tool gitu. Oke, so kita mau buat dari titik kecil dulu gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian mau buat sendiri kayak begini sebenarnya juga boleh, atau beberapa orang yang pengen apa ya? Mungkin mereka cuma pengen cari inspirasi aja gitu, nggak pengen buat ulang. Ya mereka sebetulnya bisa gini nih, bisa ngikutin garis-garisan gitu.
nah ditarik, nah dia melengkung gitu, pentul gitu. Tarik, nah gini. Nah, ya, cuman sini agak kasar ya. Oke, nah kalau misalkan, nah itu kan teman-teman pakai pentul ya. Kalau misalkan mau mau eh, pindah ke select-select objek itu klik ini aja. Jadi eh, kadang tuh ini ya, kadang kalau misalkan kita, waktu saya masih belajar-belajar, kadang-kadang tuh suka tombolnya itu suka agak susah gitu karena ke bawah gitu, jadi kayak pencet ini tarik. Jadi si selection tool ini lebih ke, dia tuh sebenarnya kursor biasa gitu, kursor biasa untuk select doang. Tuh, cuma ini berguna kalau teman-teman mau transisi ke tools lainnya gitu, supaya bisa apa ya, nggak salah-salah mencet gitu. Oke, nah kita kita pakai direct selection tool, kemudian ini misalkan nih, ini ada yang terlalu lancip nih, ada yang terlalu lancip. Nah ini kita ke direct selection tool, kita ini buatin gitu. Nah ini ngikut nih yang di sini nih. Kalau misalkan kita tarik sini, sini ngikut. Nah, biar nang itu kita klik 2 kali. Nah, sampai ini warna biru. Biru tarik ya, gitu. Terus kita lanjutin, berarti kita ke pentul lagi. Kita ikutin garis-garisnya. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak, oh ini terlalu jauh nih gitu. Nah, ini sebenarnya kayak dokumen aja sih. Kalau misalkan mau mau undo bisa Ctrl Z aja gitu. Nah, terus misalkan, oh ini gimana nih, ini terlalu jauh gitu, belum belum, eh, nggak kok nge-cover ini. Ini jadi kita mau bisa nih, kita bisa gerakin ini nih, gerakin si ininya, kita tahan out, kita tahan outnya. Nah ini berubah jadi kayak gini cursornya. Eh, kelihatan nggak ya? Wait, wait. Nah kita klik out, nah, di sini terus kita geser. Nah ini kita bisa arahin bebas. Nah ini fungsinya apa? Kalau misalkan teman-teman pakai pen tool, dia tuh pen tool tuh sebetulnya sifatnya apa ya? Dia kayak narik gitu loh, kayak narik gitu loh. Misalkan teman-teman misalkan gini, nah, contohnya, dia lurus misalkan, dia bisa aja kalau misalkan jadi bengkok, misalkan mau gini, terus ditahan, ditarik ke bawah gitu, ini buka ke atas. Nah terus bisa nggak teman-teman kayak lurus jadi kayak gini lagi nih? Bisa aja. Kan ini kan kalau misalkan defaultnya dia bakal kayak gini kan, bakal bengkok nih ininya nih. Nah, kalau misalkan mau lurus lagi, teman-teman bisa tahan nih, tahan out, 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 tahan out, terus tuh, nah ini lurusin lagi nih, jadi dia lurus lagi, gitu. Nah, terus juga nih yang saya bilang tadi, nah ini kan kita pengen pindah nih sini lagi nih. Kalau misalkan tekan ini, nah ini jadi garisnya kemana-mana takutnya kan. Nah, ini bisa dinetralisir pakai selection tool gitu. Jadi, oke, gitu.
Kita lanjutin lagi ya. Oke, ini kita lanjutin lagi. Kalau teman-teman putus di sini misalkan ini bisa ditekan lagi aja nih titiknya. Nah, habis itu, nah ini nggak kasus lagi nih. Nah, misalkan kalau saya gini kan jadi dia jadi kayak kayak gini kan. Nah, supaya nggak kayak gini sebetulnya saya giniin aja. Terus itu kita direct selection itu bisa nggak ya? Oh nggak bisa, nggak bisa. Dia nggak punya cabang kesininya, dia cuma punya cabang kesininya aja gitu. Nah ini prosesnya gimana? Ini berarti harus satu-satu. Nah, ini bisa kayak begini. Dia berarti harus di situ lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman udah kayak begini terus nggak mau ada cabangnya, dia itu sini aja. Itu tinggal kayak begini. Oke, oke dia outline-nya udah jadi ya. Oke, nah ini kan kita tadi ngejeplak aja ya gitu ya. Ini ya no problem ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau ini aja, mulai dari sini kita bikin sendiri gitu. Bisa kayak gitu. Nah, sekarang kita mau buat apa lagi nih? Nah, dia punya sayap gitu. Nah, cuma kalau misalkan kalian nggak ngejeplak itu paling ya nggak sama gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau di original gitu kan nggak masalah. Oke, oke, ini saya kasih warna acak dulu. Habis itu kita mau bikin sayapnya. Nah, kita geser sedikit untuk sayapnya. Oke, kita di sini aja. Terus di sini, kita di sini aja. Kita tarik kira-kira segini ya. Oke, nah terus kita lihat lagi ya. Sayapnya itu kemungkinan segini. Kita tarik, tarik lagi. Oke, segini mungkin ya. Setelah itu, masalah itu kita uh, sambung-sambung. Oh, kecilan ya kayaknya. Nah, kita inti dulu. Nah, kita tekan out sini supaya dia nggak tekan out sini kan. Biar nggak kelebihan, kita tekan out sini, terus tekan out sini, tekan sini, terus kita cocokin ya, samain oke. Nah, misalkan, oh ini ternyata ini kita ubah dulu warnanya biar ketahuan. Wah ini kayaknya nih ini nih kecilan gitu. Nah ini kita bisa pakai direct selection tool lagi, terus kita atur, bisa kita atur. Nah kayak gini ya, sayapnya kurang ini. Gitu. Misalkan kurang sesuai, misalkan kurang sesuai bisa dihapus aja, terus bikin baru. Misalkan dia panjang,
Bikin segini aja ya. Itu langsung kita rapiin. Gini, eh yang si kecilan ya. Kita mungkin solusinya itu dibikin bikin lebih lebar lagi. Oke, karena kita ngikutin ini, jadi wajar ya misalkan kurang sama gitu. Hmm, paling kita rapin aja di sininya. Oke, kita gini aja ya. Oke, nah selanjutnya kita bukan membuat apa lagi, kita buat shape-nya. Oke, setelah dia super. Oke, kita buat seadanya dulu, lalu nanti kita edit.
Susah. Oke. Mungkin ini hasil yang kita buat sendiri gitu. Jadi agak beda. Nah, mungkin uh, oh ya satu lagi. Kita nggak akan buat ekornya, tapi ada satu yang uh, ada beberapa tools-tools yang akan kita gunakan di sini. Oke, yang pertama, oh kita nih lupa nih dia kalau misalkan kita lihat burung yang ini, dia tuh punya ada lagi nih ada warna yang berbeda di dadanya nih. Nah, kalau misalkan dalam desain itu kadang tuh kita lihat ada sesuatu yang beda gitu. Jadi kayak ada intersection, kayak ada sesuatu di apa ya, sesuatu di antara gitu. Dan kita tuh terlanjur buat kayak gini gitu. Nah, apakah langkah kita salah gitu udah buat kayak gini gitu. Nah, ini sebenarnya enggak juga ya. Atau mungkin lebih praktis ini. Misalkan kita mau buat ini nih, eh warna yang berbeda yang nah kalau teman-teman kalau gerak-gerak kayak gini ini bisa di lock, bisa dikunci pakai kontrol 2 kalau di keyboard laptop atau komputernya. Nah, kita buat nih warna-warna yang beda nih, yang, yang merah tua gitu. Nah itu kita buatnya gampang aja. Ini kita tarik ya, terus kita buat aja kayak biasa begini, terus dia sampai sini ya, jadi dia kayak begini. Nah, gimana nih? Apakah kita perlu nge-tracing gitu dari awal gitu? Jadi kita harus ngikutin gini, gini, gini. Nah, itu nggak perlu. Nah, kita nih sekarang akan pakai alat yang lumayan berguna. Nah, jadi tetap kayak gini ya, tetap kayak gini nggak apa-apa. Nah, ini kita sambungin sini aja. Nah, ini gimana supaya kita bisa buat yang seperti ini? Nah, ini kita ini pilih select gitu dua dua ini di software desain seperti CorelDRAW ataupun Illustrator ataupun Inkscape biasanya itu ada yang namanya apa ya, alat untuk memotong gitu, memotong intersection di antara-antaranya gitu. Nah, kalau di Illustrator itu ada kita punya Pathfinder. Kita pakai Pathfinder. Nah, terus gimana nih cara dapetin ininya? Nah, ini kita pakai Shopify. Jadi dia grup. Nah, kita lihat yang sini. Nah, dapat kan kita. Gitu. Jadi nah, ini kepotong nih. Nah, gitu. Nah, terus wah nih kelewatan nih sayapnya harus di depan. Nah, ini kita select lagi. Ini bisa bisa, bisa nah, kita nih klik kanan, habis itu send to back. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama kayak entah di Figma atau di mana ya. Kayak kita punya send to back, send to forward, ya biasa gitu. Jadi ini nih, misalkan sayapnya uh, jelek banget yang ini nih apa? Misalkan sayapnya kurang sesuai nih, kurang rapi gitu sayap ini. Nah, ini kita bisa edit juga ya. Nah, ini saya warnain aja dulu biar kelihatan bedanya. Oke. Nah, ini kenapa di uh, sayap-sayapnya gini saya kasih apa, kayak kelebihan nih harusnya ngikutin ini gitu.
Karena harusnya shape ini kan kalau kita dalam layer ya, nah ini kita kalau sampai sini doang sebenarnya belum betul layer. Kalau misalkan kita bayangkan sebuah lapisan, sayap ini kan, nah, sayap ini kan harusnya sayap ini kan harusnya ada di atas ini ya, di atas si ininya, burung ininya, di atas si ininya, di atas sayapnya, di atas ini gitu. Dia harusnya di lapisan paling atas gitu. Jadi dalam mendesain juga eh, ini saya sharing aja sama teman-teman kalau misalkan salah satu apa ya viewpoint atau sudut pandang sebelum memulai atau merancang sesuatu tuh kita mesti lihat dulu lapisan-lapisannya gitu. Apakah objek A di atas berada di belakang objek B atau ternyata objek B itu harusnya ada di depan objek A gitu. Oke, nah ini berarti kita send to oh, arrange berito front. Oke, nah karena begini ini saya pun juga kita dulu ya, biar ketahuan aja. Warna kuning. Nah, teman-teman kalau misalkan ini kita punya sayap banyak, sekarang kita mau warnain kuning semua, kan kelamaan ya, itu satu. Nah ini kita bisa pakai eyedropper, jadi diklik, nah kayak gini. Atau gini, teman-teman mau warnain yang misalnya kita punya dua sayap lagi kan, tuh saya dua sayap lagi nih. Kita mau warnain kuning tapi nggak pakai eyedropper, bisa aja. Kita bisa klik objeknya, kita klik dua kali yang di sini filenya. Nah, ini ada kodenya nih. Nah, exportnya di copy aja, exportnya. Ini klik objek, select objeknya, terus di klik ininya, di paste di sini. Nah, di warna kuning juga. Nah, misalkan ini shape-nya kurang kurang bagus nih. Nah, ini kita ini aja kan. Nah, eh, ini juga sebenarnya nih, ini kan gak sesuai nih. Nah, ini kan karena dalam sudut pandang viewpoint-nya dia si ini tuh harusnya di atas ini kan. Jadi ini harusnya lebih atas lagi. Nah, jadi nggak kelihatan kan kalau ada benjolannya gitu. Juga juga di bawah nih kita pakai kita yang draper aja di sini. Ya draper di sini. Oh nih, ini nah itu kayak gini, sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Oke, ini langsung di ini langsung di apa? Oke, kayak begini. Cuma kan hmm, agak-agak gitu berantakan banget ya. Kita bisa beresin lagi pakai selection tool, pakai direct selection tool di sini gitu. Nah, ini memang kalau desain teman-teman agak ini sih, mungkin teman-teman biasa pakai Canva atau bahkan yang pakai ilustrasi pakai AI gitu, itu kan memang cepet ya. Cuma eh, apa sih bedanya pakai Illustrator sama pakai AI gitu? Ya kalau untuk sekarang ya ini kan masih kayak gitu-gitu aja ya. Entah tahun tahun-tahun berikutnya gitu mungkin lebih advance. Cuma terkait hal itu mungkin kita bisa pakai prinsip seni gitu. Dan juga desain grafis juga luas juga cakupannya. Gak hanya bikin ilustrasi gitu. Jadi misalkan di buat aset-aset untuk game animasi yang animasi 2D gitu kan dia juga gitu. Jadi pakai eh, ya pakai alat kayak gini juga sebenarnya nggak dengan zaman gitu gimana gitu.
Dan memang ya proses desain kan mungkin waktu kita nggak terlalu banyak ya, jadi saya simpelkan ya. Dan mungkin nanti di akhir saya tadi udah coba latihan dan mungkin tonton bisa ya, oh ternyata bisa jadi ini. Nah ini kalau misalkan detail kecil, teman-teman bisa klik Z di ilustratornya, terus nanti dia tuh misalkan di klik Z nanti kursornya tuh ini nggak terlalu kecil ya. Kursornya tuh jadi eh, kayak kacang besar gitu. Nah, ini kita bisa edit lebih detail. Ini sekitar di belakang. Terlalu kecil. Oke, em, nah ini contohnya saya pengen kita buat sendiri ya. Kan sebenarnya masih ada ekornya, cuma ya karena waktu terbatas juga. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Oh nih kita lihat. Oh nih nggak presisi nih. Oh nggak presisi. Kita bisa ketik lagi. Ini kita lebihin aja nggak apa-apa. Nah ini kita eh apa tadi ya? Kita Pathfinder di divide, oke, dan grab, oke. Nah ini, oke. Sekarang eh pertanyaannya gitu. Em, sekarang kita mau bikin gradasi, warna gradasi. Kalau misalkan mau teman-teman mau anggrek, ini bisa dianggap atau di sini aja. Oke, sekarang kita mau gradasi. Terus kayak, loh ini gimana nih? Nah, ini potong nih. Ini gimana nih? Kan ini kan kalau kita lihat di sini, wah ini kegedean nih gambar nih. Nggak apa-apa ya. Oke, oh ini kan harusnya gradasi gitu kan. Dari sini, ya, dari sini sampai sini juga harusnya kan gradasi nyambung gitu kan. Ini gimana nih udah kepotong gini di divide sih tadi. Ini karena gampang nih. Ini kita back lagi. Ini kita pakai apa namanya component pad. Jadi di klik kanan di make component pad. Nah, di situ kita meja klik sini untuk bikin gradient. Nah, kan nyambung kan. Kalau misalkan nggak di component pad dulu, kan belum di component pad nih, masih terpisah gini. Kalau kita pasang gradasi, nah ini kayak gini nih, gradasinya sendiri-sendiri. Nah,
Oh, sendiri-sendiri dia. Nah, supaya nggak sendiri di kompon pet, habis itu dikasih gradasi. Jadi kalau misalkan ini sama dia, nyambung dia gitu. Walaupun objeknya terpisah. Oke, udah kita lanjut. eh Warnanya tuh dia ini ya. Ini terus belakangnya dia ini nih. Nah, gini. Ini 78 kalau nah, ini teman-teman bisa kan gradasi itu bisa lebih dari dua warna ya. Ini bisa nambahin klik tambah di sini aja sih. Tinggal ya gitu-gitu aja sih. Sebetulnya match oke. Nah, misalkan nah ini kurang sesuai nih gradasinya nih gitu. Nah, ini bisa pakai ini nih tools yang namanya gradient tool. Nah, di sini kita dapat kayak garis gini. Nah, ini bisa klik tarik ini. Nah, jadi gradasi ngikutin. Nah, gini. Terus nah ini sekarang giliran gini. Ini utuh ya. Jadi ini tinggal pakai gradasi biasa. Warna ininya dia oranye ya. Misalnya warna kuning. Sininya dia warna untu. Nah, oke. Um, ini sayapnya kayaknya nggak usah ya. Karena bakal lama banget gitu. Nah, kalau- wah ini kepotok nih saya kan nih gara-gara tadi. Nah ini supaya kalian nggak susah-susah gitu kalau misalkan kenapa-napa pengen mindahin gitu. Ini gini aja di select tadi sayapnya. Ini bisa pakai shape modus di Unite. Nah ini bisa jadi utuh lagi gitu. Kemudian ini misalkan kita mau kasih gradasi juga segera aja sih. Misalkan eh, ini bisa nih kayak gitu. Atau kalian mau berbalik ini bisa juga. Oke, oke mungkin yang lainnya sebetulnya tinggi aja. Ini terus apa lagi ya? Oh ini kelebihan. Udah nggak bisa sebut lagi ini jadi tas. Oke, nah teman-teman kalau misalkan ada cara yang lebih proper lagi itu pakai layer lah sebetulnya. Cuma eh, ya mungkin harus lebih ribet aja sih sebetulnya ribet sedikit. Cuma untuk jangka panjang layer itu juga lebih bagus gitu. Nah, oke. Nah, ini jadi nih burung kita gitu. Terus lagi ya. Ah, nih sayapnya kita mengikuti ini bisa juga. Cuma misalkan oh sayapnya mau ini ada motifnya gitu. Nah, sebenarnya bisa aja gitu. Nah, saya cari gambar dulu ya. Contohnya kita pakai oh, kan kita mau motif apa? Motif batik gitu. Kita mau motif dari si sayap ini motif batik gitu.
Nah, ini kita copy sini. Nah, ini kita, nah ini di software desain lain juga ada ya tekniknya kayak gini ya. Jadi ini di select aja, itu di mas kayak gini gitu. Terus gimana nih supaya dia nggak terlalu kayak kelihatan banget gitu. Atau bisa sih sebenarnya diginiin, ada timpa aja, nggak kelihatan sih. Terus opacity-nya diturunin. Nah, tapi, misalkan nih kita edit lagi nih kurang panjang. Nah, kayak begini gitu. Nah, tadi mungkin tools yang biasanya saya pakai ya. Nah, gimana kalau misalkan kalian tuh cuman pengen ini aja apa? eh cuman pengennya nih dapetin gambar burungnya aja deh di sini nih. Nggak usah capek-capek kayak begini. Nah, sebetulnya ada beberapa cara ya. Ya bisa pakai AI juga sih. Cuma ada kalau misalkan kalian mau yang lebih eh, bukan yang lebih ya. Ada juga nih cara di Illustrator dia apa ya? Oh, yang lebih ini. Misalnya kalian cuma mau partnya sayapnya doang gitu, sayapnya bagus nih. Kalian mau mecah-mecah gini, harus buat dari awal kata saya tadi gitu. Bisa nih. Jadi eh, ada yang namanya dia image image trace. Gitu. Jadi tracing, misalkan dia pakai Low Finally. Kita tunggu. Nah, ini kecepatan dari tracing tergantung kemampuan komputer juga sih. Jadi saya pernah juga ada gambar yang rumit, tracing malah ngeheng. Nah, ini udah selesai nih tracingnya, udah selesai kita expand. Nah, ini dia itu nge-tracing image-nya, terus dia jadi pecah gambar-gambar gitu. Nah, sayangnya emang gradien untuk di tracing itu agak susah ya. Ya seenggaknya saya pakai yang 2019 sih. Entah yang 2025 udah lebih update kan bisa tracing mulus secara gradasi gitu. Kalau ini kan gradasinya dia masih dipecah kayak gini. Oke. Nah ini ini ke bawah ya. Ini bisa di undrop aja. Ini bisa di delete yang nggak perlu. Nah, jadinya sekarang kita bisa nih kayak, nah gitu. Nah, jadi kita pengen apa? Saya pada doang kan? Bisa kita. Nah, cuma pengennya kita nih hapus-hapusin gitu. Nah, udah dapet di sayapnya nih. Nah, gitu. Jadi biasanya ray tracing ini saya buat untuk ini sih. Misalkan ada suatu logo yang dia itu saya cuma pengen ngambil bagian kecilnya gitu kayak ini kayak sayapnya gitu. Nah, ini saya pakai ray tracing. Oke. Eh, nah gitu. Jadi eh, memang ya kalau ngedit secara manual gini memang butuh waktu gitu. Nah, ini juga masih berantakan sebetulnya. Bisa dirapihin lagi sebetulnya juga ya. Bisa lebih bagus lagi. Eh, dan tentunya saja ini butuh ketelitian juga untuk nah, ini sebetulnya kita masih latihan-latihan aja ya. Kalau misalkan untuk yang profesional gitu, itu dia biasanya bisa lama banget gitu. Maksudnya
Karena apa? Karena kalau misalkan profesional biasanya itu mereka itu mesennya kayak bikin logo loh, bikin bikin desain apa gitu. Nah itu mereka tuh bukan ceplak kayak gini kan kita cuma nyeplak ya. Mereka nggak nyeplak kayak gini, mereka tuh bikin inspirasinya gitu. Makanya eh, nyomot logo atau nyomot desain itu kan nggak boleh ya, karena memang kalau desain itu yang dinilai itu adalah inspirasinya. Tuh. Jadi yang kita lakukan hari ini kita masih nyepat gitu. Cuma ya no problem gitu. Karena inspirasi itu kan ini ya setiap orang beda-beda gitu. Ada yang cepat dapat inspirasinya, ada yang sedikit lebih lama. Ya um, dan untuk ranah profesional itu mesti ini eh kayak ya mungkin revisi berulang-ulang ada yang nggak sesuai gitu. Gitu. Dan tadi untuk penggunaan kayak pen tool dan sebagainya itu eh, untuk awal-awal memang harus banyak latihan karena untuk membuat bentuk yang kayak tadi gitu perlu perlu dicoba berulang-ulang sih gitu. Ya mungkin seminggu juga udah bisa gitu. Nah, termasuk yang suka digital painting di sini ya di Illustrator juga sebetulnya bisa-bisa aja. Cuman memang kurang ini ya kurang eh, kurang direkomendasikan gitu. Ya, gitu. Karena ini berasal vektor gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat sketsa gitu kan ada shape-nya, ada eh, bayangannya. Nah, itu sangat eh, nggak sangat sih sebenarnya lumayan sulit juga sih untuk diterapkan di Adobe Illustrator karena dia tuh solid. Nah, ini nggak kayak misalkan garisan gini aja, nah, ini langsung jadiin solid gini kan, jadi kayak rapih gitu kan. Goretan, goretan kayak gini, ini kan bebas nih. Nah, kalau misalkan dilepas, nah ini jadi langsung jadi solid kan, gitu. Jadi memang ya yang sampaikan sebelumnya di PPT gitu. Jadi ya berbasis vektor tuh biasanya digunakan untuk bikin logo, bikin banner, ya yang grafis-grafis gitu. Oke, mungkin em, sekian yang bisa saya sampaikan ya. Eh, oh ya, eh, selain untuk seperti hal ini, teman-teman bisa coba latihan, salah satu latihan untuk pakai pen tool ini sebetulnya
bisa dengan ngikutin baris dulu ya dari awal. Contohnya ini nih. eh saya sebetulnya sudah ini saya coba. Nah ini tadi tuh saya sebelum ini saya latihan kayak ini aja. Jadi ini full Illustrator ya. Jadi sebetulnya nih, nah ini contoh misalkan kalian mau latihan. Biasanya tuh gambar yang cocok untuk latihan tuh yang kayak gini nih. Dia tuh gradasi warnanya dikit, terus bayangannya juga dikit gitu. Bayangannya pun juga ini kayak satu warna gitu. Gitu. Jadi eh ya untuk saya rasa sih untuk kemampuan ilustrator ini sebetulnya bisa sampai misalkan teman-teman pengen buat apa komik gitu bisa juga atau teman-teman ya tapi tergantung nih. Kalau misalkan teman-teman mau yang digital kayak painting yang apa ya teksturnya itu dia banyak banget kayak misalkan teman-teman mungkin pernah lihat webtoon atau manga gitu itu kan kayak goretan garis-garis itu banyak banget. Nah itu uh, sedikit lumayan sulit kalau misalkan pakai Illustrator gitu. Tapi kalau misalkan kartun yang dia itu kayak simpel gitu grafisnya kayak SpongeBob ini, dia itu lumayan gampang sih gitu untuk diikutin. Jadi nah ini kayak tadi sama saya juga kayak burung tadi, saya pertama buat outline-nya dulu, habis itu saya fill, saya masukin, saya buat ininya dulu, terus saya buat ininya, buat matanya, buat ini, buat hidungnya, nah, buat tangannya. Nah, kalau kalian lihat nih, saya pakai ini juga nih viewpoint kayak layer-layer gitu. Maksudnya ini kan di belakang nih, pasti ini kan di belakang si bajunya SpongeBob nih. Nah ini bentuk kayak gini juga nggak masalah gitu. Jadi nanti nah tutupan, nah tutupan, ya no problem gitu. Gitu. Nah terus juga apa lagi ya? Ya potensinya banyak. Kalau misalkan teman-teman mau buat aset untuk game 2D juga bisa gitu. Ya cuma harus banyak yang dilakukan sih tentunya. Oke, oke mungkin itu aja yang bisa saya sharing-sharing ke teman-teman. Nah, terus ada peserta ini banyak banget gitu. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube kayak tutorial cara membuat ini, cara membuat itu gitu. Karena pasti ada tools-tools, oh bisa ya pakai ini ya gitu. Oh bisa ya pakai ini ya gitu. Kayak banyak. Nah, selain tools juga ada teknik-tekniknya. Nah, kayak misalkan ya teknik-teknik tadi nih. Kayak contoh sederhananya ya ini tadi tangannya bentuknya kayak gini cuma kayak nah, ini kayak sudut pandangnya kayak begini gitu. Jadi nggak masalah gitu. Nanti ketiban gitu. Nggak kelihatan. Ini banyak juga yang lain kayak membuat pattern, buat pola gitu. Itu ya kalau bisa saya tunjukkan cuma waktunya terbatas ya udah mau habis. Mungkin itu aja yang bisa saya eh, bagi sharing ke teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan boleh sekali tanyakan. Oke, saya kembalikan ke Lutfi. Baik, terima kasih Kak Andrian atas materinya. Gimana nih teman-teman? Keren banget bukan materi yang telah disampaikan oleh Kak Andrian. Sangat menambah insight baru bukan? Baik, mungkin karena sebentar lagi akan masuk ke waktu maghrib, kita langsung aja nih buka sesi tanya jawab selama 15 menit. Sebelum sesi tanya jawab, dihimbau juga nih kepada teman-teman untuk mengisi presensi maupun resume yang telah diberikan melalui kolom komentar Zoom. Nah, langsung aja nih teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar atau boleh langsung raise hand. Ditunggu di teman-teman.
Sekali lagi dihimbau kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar Zoom atau raise hand ya teman-teman. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menggali ilmu lebih dalam bersama dengan pemateri hebat kita pada sore hari ini. Oke Kak, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih Kak dari Kak Eka nih. Halo, selamat sore Kak Handrian dan Kak Lutfi. Aku ingin bertanya, apakah Adobe Illustrator itu mendukung kerja kolaboratif secara real time oleh beberapa orang sekaligus? Dan bagaimana sih fitur ini membantu efisiensi dalam desain? Gimana nih Kak? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Oke, saya tampung dulu aja ya. Oke, baik. Boleh nih teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Mungkin kalau jika teman-teman masih mikir nih pertanyaannya, aku juga tak bosan-bosan buat mengingatkan kembali untuk mengisi presensi dan resume yang telah diberikan pada kolom komentar Zoom-nya. Tapi kayaknya saya jawab aja pertanyaan dari Teh ya. Oke, boleh, boleh Bang. Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu terkait kolaborasi ya. Nah, sayangnya eh, untuk Adobe Illustrator ini dia itu memang dibanding kolaborasi yang bersifat online gitu kayak Canva atau Figma, Adobe Illustrator itu masih belum bisa untuk kolaborasi gitu. Nah, eh, biasanya sih kalau pakai Adobe Illustrator dia itu share file gitu, share file .ai-nya ke kolega yang lain gitu. Nah, dan juga sebetulnya kalau misalkan kita pakai ekosistem eh, dari si Adobe-nya, dia itu punya Creative Cloud, dia punya share share for review. Nah, itu eh, dia tetap kayak begitu, dia masih share lewat dokumen sih gitu. Kayaknya sampai saya cek update-nya barusan gitu, ini masih belum ada fitur lanjutan untuk kolaborasi gitu. Jadi memang ya kekurangannya di situ sih Adobe Illustrator juga karena kalau menurut saya sih kalau saya ya untuk beban komputasi dari Adobe Illustrator itu kan lumayan besar ya dan juga tools-toolsnya itu memang lumayan banyak gitu. Nah, ya ini menurut analisis saya. Jadi kalau misalkan si Adobe Illustrator dijadikan online pasti banyak yang miss-nya gitu. Gitu, fitur-fiturnya pasti nggak akan lengkap. Gitu. Jadi memang si Adobe ini kayaknya buat Illustrator ini untuk dipakai satu orang gitu. Untuk untuk kolaborasinya untuk saat ini update saat ini itu masih dia share file atau share di cloud atau misalkan ada tuh dokumen bersama jadi ya masih ini sih kayak misalkan satu orang ubah gitu orang lain juga bisa lihat terus bisa melihat ubahannya apa gitu tapi nggak bisa eh, kayak orang ngedesain di slide yang berbeda itu belum bisa untuk Illustrator dan mungkin efisiensinya itu kok mungkin Illustrator itu lebih ke arah yaitu tools yang satu untuk satu orang tapi lebih powerful gitu jadi kayak untuk proyek yang dikerjakan satu orang tapi eh, bisa langsung jadi gitu toolsnya ada gitu kayak gitu ya kebanyakan sih makanya desain tuh bisa lama-lama banget karena emang seperti itu. Nah, terus ada dari Najma ya. Tadi kan Adobe Illustrator itu bisa membuat gambar secara vektor. Oh enggak, Adobe Illustrator itu dia cuma bisa vektor doang. Hmm. Nah, perbedaan dari raster sama
vektor ya. Nah, pertanyaan ini bagus nih. Oke, saya balik lagi ke gambar burung tadi ya. Nah, gambar ini. Nah ini gambar nih, saya coba ya. Vektor itu kan dia, nah, ini kalau misalnya kita zoom ya, dia nggak pecah kan? Nih, oh, dia nggak pecah kan? Nih, beda sama gambarnya si SpongeBob yang saya dapat gambaran dari internet. Jadi kalau di zoom, mungkin kelihatan pixelnya nih. Nah, gitu. Jadi bedanya itu eh, kalau vektor dia itu memang untuk grafis. Jadi dia itu detail bisa. Kalau di zoom tuh nggak nggak pecah lah gambar. Kalau misalkan digedein kayak gini juga, kayak gini juga nggak masalah gitu, masih bagus. Tapi kalau misalkan nih si gambar terus digedein, ini makin blur kan? Makin blur. Nah, kita bandingkan. Nih, nah gitu bedanya kayak gitu. Cuma nah ini kan karena formatnya beda ya. Kalau ini formatnya di JPG, yang ini kalau di ekspor dia formatnya .ai gitu. Bisa juga sih secara JPG, cuma aslinya kan ya .ai gitu atau PDF gitu. Nah, untuk kemudian apakah bisa digabungkan keduanya? Sebenarnya bisa pakai apa? Pakai PDF. Nah, jadi sebetulnya ada suatu wadah ya, namanya itu metafile. Metafile itu dia tuh bisa nyimpan berbagai jenis kayak gambar, vektor, dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan PDF itu juga bisa naruh gambar kan. Nah, di PDF itu juga bisa naruh desain banner kan gitu. Ya, tapi kalau desain banner juga jadi JPG ya sama aja sih sebetulnya. Sama aja gitu. Jadi nih, kalau misalkan di dalam Illustrator bisa diekspor langsung ekspor as PDF gitu, PDF. Terus biji bisa, Targa bisa, apa ini dia itu ekspor. Oh, Save as. Save as. Karena kenapa Save as? Karena nih, kalau misalkan kalian lihat slide saya tadi, ini format-format dari vektor. AI, PDF, EPS, AIT, atau SVG, nah itu format dari vektor gitu. Jadi eh, kalau vektor itu kayak desain kayak gini, desain grafis kayak gini. Kalau gambar itu dia raster ya. Kalau misalkan di blur, kalau digedein dia blur. Gitu. Cuma memang ada kelebihan kekurangannya gitu. Kalau si gambar ini kan dia bisa lebih kaya gitu. Bisa, apa ya, ini gambar sih masih Pak gambar. Cuma kalau kalian lihat lukisan-lukisan itu yang rumit kayak lukisan Raden Saleh atau apa itu kan digambar dengan cat ya gitu. Pasti berbeda gitu. Sila dengan yang digambar menggunakan Adobe Illustrator yang atau yang berbasis vektor gitu. Ya mungkin bisa aja kalau ditiru pakai Adobe Photoshop karena sama-sama apa ya. Sama Adobe Photoshop kan bisa pakai raster gitu. Cuma memang kalau dalam kesenian ya tadi itu bahasa semuanya kan bisa digantikan dengan AI gitu, lukisan gitu ya. Eh, teksturnya, pewarnaan dan lain sebagainya itu kalau desain digital seperti ini pasti ada kekurangannya gitu. Walaupun mungkin kalian bisa cek ke DeviantArt, itu situs web isinya ada gambar-gambar itu, dan salah satu ilustrator yang gambar bagus banget itu dia pernah bikin video time lapse-nya dia pakai Adobe Photoshop itu lumayan rumit dan banyak tekniknya. Ya jadi bedanya di situ. Ini lebih bergedein blur, kalau ini enggak. Tapi kalau foto dia bisa edit kan kayak ada efek-efeknya dan lain sebagainya. Karena ini pixel dia, bukan vektor. Kan vektor dia pakai urusan matematika kan tadi kan. Tuh kayak gitu. Apa untuk Eka sama Najma apakah sudah terjawab? Ini Kak Handriat atas jawabannya. Gimana nih Kak Najma sama Kak Eka nih? Apakah pertanyaannya sudah terjawab atau masih ada yang diinginkan?
Oke, sudah terjawab ya. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan lagi, karena juga keterbatasan dengan waktu, mungkin bisa disampaikan secara langsung atau via chat dengan keahlian di lain kesempatan ya. Oke, mungkin kita masuk ke rangkaian berikutnya ya, yaitu penyerahan sertifikat narasumber kepada operator. Kami silakan untuk menampilkan di layar. Baik, izinkan saya untuk membacakan sertifikatnya. Nomor 2034 garis miring SAT garis miring FKPMJ garis miring 3 garis miring 2025 diberikan kepada Hadrian Wibisono APMM sebagai pemateri dalam kegiatan Training of Trainer TOT 9 dengan tema pelatihan adult leadership yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas DKI Jakarta. Jakarta 7 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Yasep Setia Karnawijaya, SKM MKes, dan juga Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, K. Muhammad Alvin Habib Nurrahman. Kepada kehadiran dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena ada sesi dokumentasi. Oke, sebentar ya. Saya hitung ya Bang. Satu, dua, tiga. Baik. Rangkaian acara berikutnya adalah penutup. Sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, kami menghimbau kembali untuk mengisi resume kegiatan sore ini. Pastikan isi dengan sebaik-baiknya karena akan ada reward bagi resume terbaik pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, akan ada sesi dokumentasi terakhir untuk itu kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya jika tidak ada kendala dan juga menyiapkan pose terbaiknya. Saya tunggu hingga pukul 17.54 menit.
Baik, mungkin langsung aja ya kita mulai sesi dokumentasinya. Mungkin izinkan saya untuk memandu sesi ini kepada tim dokumentasi untuk siap-siap untuk mengambil dokumentasinya dalam hitungan satu, 2, 3. Oke, sekali lagi satu, 2, 3. Pada hari ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir hingga akhir. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu kegiatan ini. Saya Lutfi Waidi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lift teman-teman.